Ya. 118 tahun. Uniknya notaris. Nah, 118 tahun. Nah, tetapi ternyata kita itu nggak satu. Kita tuh nggak satu loh. Nah, padahal lagunya itu kan satu profesi, gitu ya. Nah, tapi ternyata kita itu sekarang sudah nggak satu. Ada dua kubu. Kalau saya lihat itu masih terasa ya, walaupun sudah oleh pemerintah sudah ditetapkan tanggal 25 tahun 2025 Januari 2025 ya. Sudah ditetapkan, tapi masih berasa. Masih karena apa? Ditetapkan oleh pemerintah yang diakui kubu si X. Gitu ya. Sudah ditetapkan yang diakui pemerintah adalah kubu si X. Artinya apa? Yang non X itu kan tidak diakui. Secara legalitas gitu ya. Tetapi dalam kenyataan yang non X ini juga masih eksis kok. Dan tadi Mas Ruki mengatakan memang by data itu tahun 2025 itu sudah ditetapkan oleh pemerintah yang diakui adalah si X katakanlah tadi. Nah, ini kan sebetulnya sebuah kenaifan gitu ya, sebuah problematika yang sangat serius sampai pemerintah harus turun tangan. Apapun persoalan, kalau sudah melibatkan unsur pemerintah, itu pasti serius. Apapun itu. Berarti bisa pemerintah menganggap kita tidak mampu mengatasi persoalan rumah tangga, atau kita terlepas diminta atau tidak. Tetapi kenyataannya pemerintah turun tangan. Anehnya, nah ini tidak menghormati keputusan pemerintah. Ada pembangkangan, ada sebuah perlawanan, itu keputusan yang keliru pemerintah. Yang harusnya diakui itu aku loh, bukan pihak sana. Nah, kalau tetap ngeyel, ngapain juga ngerepotin pemerintah. Mas Fagerang ini membuka refleksi ini dari itu ya, masih ada kegundahan dalam problem yang tadinya ya keseharian. Ya, maksudnya organisasi tempoh hari kan sempat konflik sampai 2 tahun ya. Tapi sampai sekarang masih membekas seperti bukan membekas ya, tetapi belum selesai loh ini. Walaupun sudah diakui satu ya. Iya, walaupun sudah diakui satu, tapi kan kenyataannya kan di lapangan ya. Masih di lapangan itu kan masih. Jadi di Magelang masih berasa itu, masih terasa. Tapi itu berefek ke keseharian. Berefek ke soliditas. Bagaimana kami harus berorganisasi. Yang tadinya guyup, yang tadinya kita ketemu rapat 3 bulanan, sekarang yang undang siapa? Lah, itu yang usul siapa? Itu terasa sekali. Ada ini ya. Ada gap-gap gitu loh, Mas. Iya. Kalau saya mengatakan secara jokes gitu ya, polanya organisasi ini itu seperti pola serbet makan, terkotak-kotak itu, Mas. Serbet makan kan polanya kotak-kotak gitu kan. Kita itu kan selalu ada pagar. Pagar itu kan bukan sekedar kode etik gitu ya, tetapi batas-batas minimal
berapa kita menarik honorarium, gitu ya. Iya. Oh, membuat PT minimalnya sekian honorariumnya. Kalau membuat CV sekian. Kalau perjanjian biasanya seperti apa? Sewa menyewa katakanlah, gitu ya. Nah itu kan perjanjian yang biasa. Ini mohon maaf kalau di Magelang rata-rata teman-teman bikin akta PT kira-kira berapa gitu? Ada 10. Berkisar 10 juta ya. Kalau saya, termasuk AS. kalau saya selalu pasang tarif itu di angka 9. Oh, 9. Ya. Karena Tapi dealnya, nah ini saya kan mengatakan, saya pasang tarif itu 9. Kalau 10, angka Hongsu ya. kalau 10 saya kira terlalu mahal di Magelang. Saya 9. memposisikan pasar saya bukan di 10, gitu ya. Itu semua kegiatan termasuk PT atau hanya PT aja? PT. Oh, PT. Kita bicara PT karena tadi Mas Luki mengatakan kalau PT itu berapa di Magelang. Saya akan memberi gambaran saya aja deh, supaya objektif gitu ya. Kalau supaya nggak ngarang ya. Nggak ngarang gitu ya. Tapi kalau teman-teman monggo lah gitu ya. Nah, saya memasang tarif membuka pembicaraan itu 9. Oke. Tetapi deal itu 8. Pasti menawar ya. Oh iya dong, pasti menawar. Oke. Nah, 8. Kalaupun kurang, itu saya mentok pol jeduk, saya sudah benjut-benjut kepala, itu 7,9. Oh, iya. Sebenarnya basa-basi, Iya. ya kan? Ya udah deh, daripada 8. 7,9. Tapi kalau kepala 7 kan masih menarik gitu kan? 8 juta kurang 10.000. Jadi kalau nggak 7,9 saya nggak. Tapi kenyataan silakan dicek yang membuat PT itu berapa banyak. Kemudian dealnya itu sebetulnya dianggap berapa sih mereka? Pasti mengatakan mungkin kalau mereka objektif tarif ladang terlalu mahal itu. Kalau 8 terlalu mahal deh. Saya bisa kok sekian. Nah ini, sebetulnya honorarium itu kan menghormati profesi kita. Juga pertanggungjawaban. Ya, pertanggungjawaban. Begitu kita signing, tanda tangan itu kan kita dituntut bertanggung jawab sampai kita itu meninggal dunia loh. Iya. Kan seperti itu. Bukan sampai kita pensiun. No. Kita pensiun masih bisa dipanggil masih polisi. bisa dipanggil karena akta kita yang pertama. Bayangin kan gitu. Nah, kemudian tadi ya, tepat waktu, pelayanan cepat ya. Nah, kan seperti itu. Nah, tetapi terkadang yang namanya orang Indonesia itu kan, nah ini bahayanya juga untuk adik-adik yang secara SK masih baru gitu ya. Hedonnya itu kadang tinggi sekali. Hedon ya. Iya, hedonnya. Tanda tangan SKMHT, sek-sek, habis itu ke Bank Mandiri, ambil kartu kredit yang platinum, hancur lah, kan gitu. Iya. Masuk ke toko emas, padahal SKMHT baru 1. Itu pun oleh bank masih masa percobaan. Servis lu gimana? Di bank gue, SKMHT lu kerjain berapa hari? Lu cek enggak sertifikatnya? Layanan lu oke enggak? Kemudian itu tadi ya, persaingannya jadi nggak sehat. Ya, kemudian 23.000 atau 24.000. Nah, ini sebetulnya yang salah siapa? Nah, pemerintah urung salah loh. Pemerintah urung salah kenapa? Yang bisa membuka dan diizinkan membuka program studi notariat itu hanya 6 universitas negeri. 6 ya dulu ya. Hanya 6, tapi sekarang membengkak
menjadi 40. Yang swasta. Yang 6 tetap negeri, berarti 34 swasta. Nah, ini kan bukan sekedar membengkak ya, tetapi seperti kaki gajah gitu ya. Jadi kan besar banget gitu ya. Sudah nggak seksi. Nah, mungkin pada waktu itu pemerintah melihatnya satu sisi. Oh, kebutuhan notaris masih kurang kalau hanya dilayani oleh 6 fakultas hukum negeri, gitu ya. Oke deh, yuk kita buka keran untuk PTS, untuk perguruan tinggi swasta. Tetapi pemerintah juga mungkin lupa gitu ya. Politik, dalam tanda petik politik pendidikan di Indonesia itu kan sekarang kan bagaimana mencetak lulusan dengan tepat waktu, tanpa maaf kata kualitasnya itu mungkin maaf kata tidak sebanding dengan yang dulu, gitu ya. Nah, jadi kita bisa lihat berapa banyak lulusan perguruan tinggi kalau wisuda itu yang dengan predikat cum laude itu berapa sekarang. Dan kalau dulu itu yang bisa cum laude itu betul-betul sebuah kemewahan gitu ya. Tapi kalau sekarang ini cum laude itu kan hal yang wajar, yang tidak wajar, yang tidak cum laude sekarang. Nah, ini kan jadi sebuah keprihatinan sebetulnya bagi saya gitu ya. Nah, memang kalau dulu itu saya masih produk lama, masih program studi spesialis, masih program studi spesialis. Kalau sekarang kan gelarnya kan Magister Kenotariatan, MKN, memang setara sejajar dengan S2. Kalau saya boleh menilai gitu ya, ada penurunan fungsi atau kualitas gitu ya, secara general, secara umum. Gimana tuh? Kalau dulu itu kan notaris itu kan juga sebagai konsultan hukum. Pak, saya mau membuat sebuah usaha. Oh iya, usaha yang seperti apa? Karena badan usaha itu ada banyak, ada katakanlah PT, ada CV. Nah, kita menerangkan kalau PT itu seperti ini syaratnya, kemudian kelebihannya, kalau CV seperti apa, kan seperti itu. Nah, sekarang itu sudah menurun. Kalau sekarang beda. Sekarang bedanya lebih banyak ke maaf. Saya mengatakan maaf 3 kali berarti kan sangat serius gitu ya. Saya meminta maafnya. Sekedar sebagai tukang pembuat akte. Nah, ini teman-teman, beda loh. Sekedar pembuat akte atau kita sebagai seorang konsultan hukum, itu beda, sangat beda teman-teman. Kalau kita sebagai tukang pembuat akte, kita didikte kok. Ya kan, kita sebagai tukang nggak ada bedanya kita dengan tukang batu, maaf kata. Jadi beda dengan notaris dulu sama sekarang. Ya, itu pandangan saya. Sekali lagi saya minta maaf gitu ya, pribadi gitu ya. Jadi maksudnya kalau pengen ditegakkan, kalau dulu sebagai notaris itu dilakukan semua hal, mulai dari konsultasi, terus memberikan saran dan sebagainya. Kalau betul. Sekarang sifatnya hanya buatkan akte gitu doang gitu. Iya. Jadi kadang notaris itu akan menjelaskan, akan membuat PT ini, ya Pak, yang penting saya jadi. Nah, begitu ada persoalan, barulah datang lagi ke notaris. Pak, kenapa dulu nggak dijelaskan? Nah, itu kan jadi bumerang sebetulnya.
Itu. Nah, jadi artinya notaris yang sekarang itu mungkin nggak semua ya. Harapan saya integritas Harus total ya. Iya. Dijelaskan Iya. apa maksud dan tujuan dan sebagainya. Betul. Baru bikin aktenya. Iya. Jangan mengejar nomor akte. Oke. Iya. Jangan mengejar nomor akte. Nomor akte itu mudah kok dicari. Oke. Serius, mudah sekali. Tetapi kejarlah kualitas. Oke. Kejarlah kualitas. Nomor akte itu akan menyusul. Oke. Nah, kemudian seperti tadi saya mengatakan ada urun rembuk kesalahan pemerintah dengan membuka keran 36 PTS membuka program studi notaris gitu ya. Nah, sekarang membludak. Walaupun sekarang mungkin baru ditutup lagi keran itu, Belum dibuka lagi kan? Tapi sampai kapan? Nah, dan apakah itu juga menyelesaikan masalah? Enggak loh, karena masih banyak yang masih menantikan SK loh. Belum lagi, maaf kata, kalau saya mengatakan saya termasuk yang tidak setuju. Saya termasuk orang yang tidak setuju dengan adanya perpanjangan usia pensiun sampai 70 tahun. Sampai 70 tahun. Walaupun dengan syarat 65 pengajuan lagi sampai 67 kemudian sampai 70 katakanlah yang gitu kan. Nah, saya tidak termasuk salah satu orang yang tidak setuju sebetulnya dalam pribadi saya gitu. Adik-adik yang katakanlah belum menerima SK, masih menunggu ladang kapan pensiunnya. Enak aja lu nunggu gue pensiun, gue pengajuan lagi kok. Nah, kan repot, kan gitu. Nah, ini kan sebuah keprihatinan. Kita itu usianya sudah 118. Memang tadi di awal saya secara joke gitu ya, secara canda gitu, karena ada 18-nya itu mungkin ya. Jadi masa remaja yang susah diatur. Oke. Sudah merasa dewasa, tetapi masih kekanak-kanakan, masih anak-anak, tetapi fisiknya itu sudah dewasa. Nah, jadi kan aneh. Tapi kita harus membacanya 118 loh. Nah, kan gitu. 118 itu bukan angka yang kecil. Dan bagaimana kita harus membuat sebuah organisasi itu tetap satu. Tadi kan Anda sudah menyebutkan permasalahan mulai dari jumlah, terus kemudian ya lulusan jumlah, terus kemudian persaingan dan sebagainya. Sekarang ada nggak problematika mengenai peraturan yang mendasari jabatan notaris itu sendiri? Mulai dari UJN apakah perlu disempurnakan karena di situ ada hambatan dan sebagainya? Apakah sebetulnya pertanyaannya itu, kalau saya boleh merevisi, bukan apakah UUJN atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan notaris apapun itu perlu direvisi atau tidak, tetapi bagaimana kita mentaati aturan itu, bagaimana kita mentaati sebuah kesepakatan. Nah, kenapa saya mengulang bagaimana kita mentaati, bagaimana kita harus mentaati sebuah kesepakatan? Kita itu baru sekarang ini masih dalam masa hiruk pikuk loh, carut marut loh. Yang tadinya damai sejahtera rukun gitu ya, ketemu bisa hahihi. Sekarang hahihi itu drama loh. Hahaha gitu, tapi nggak dari hati. Karena apa? Ada dualisme.
masih ada itu ya? Masih terasa. Masih terasa ya? Masih terasa. Ya, masih terasa. Di Kabupaten Magelang, saya pribadi masih merasakan. Ini sebetulnya ada benang merahnya dengan kita itu sebetulnya mengejar kualitas akte atau kita mengejar angka akte, nomor akta setiap bulan. Nah, terkadang bahkan sering gitu ya. Ini untuk pembelajaran adik-adik yang maaf kata SK-nya masih muda gitu ya usianya. Terkadang supaya saya juga dapat akte, supaya saya juga bisa merasakan tanda tangan yang ada stempel Garuda gitu ya. Nah, itu selain perang tarif tadi sudah saya jelaskan. Nah, itu juga unsur kehati-hatian itu diabaikan. Anggap aja membuat perjanjian sewa menyewa gitu ya. Nah, Pak, saya membuat perjanjian sewa menyewa, ini datanya nah, yang betul itu kan tetap sertifikat itu dicek di BPN. Apakah ini sedang diblokir, berarti kan ada permasalahan, atau sedang diagunkan, dijaminkan di bank. Ini penting loh, walaupun perjanjian sewa menyewa. Iya. Karena kalau ini diabaikan, saya membuat sebuah perjanjian sewa menyewa dengan Mas Luki, datang ke orang notaris, Pak, Bu notaris, saya Ladrang, ini Luki mau membuat perjanjian sewa menyewa. Saya yang menyewakan, Mas Luki yang penyewanya. Oke, Pak Ladrang, Pak Luki, saya bacakan, kita bacakan jelas-jelas. Tetapi notaris X itu tidak ngecek sertifikat aslinya. Ternyata sertifikat atas nama Ladrang itu baru dijaminkan di bank dan macet. Nah, ini kan macet, akan ditarik oleh bank, katakanlah dieksekusi. Nah, Mas Luki yang baru usaha Kulmi Jogo baru melayani pembeli, kipas-kipasnya pek mie godok, tek, didatangi pihak bank. Pak, saya dari bank ABC, ini akan kita pasangi dalam pengawasan. Loh, Mas Luki tentu kaget. Pak Ladrang, iya memang. Loh, kenapa? Nah, notarisnya kan yang keliru. Kenapa nggak dicek? Nah, ini sebuah hal yang sepele, kelihatannya sepele di awal yang tadi mengejar nomor akte, tetapi mengaburkan sikap kewaspadaan dan kehati-hatian.